Emang boleh bapak-bapak seberes-beres ini? Masya Allah. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di Daily Mini Vlog Keseharian Ibu Rumah Tangga. Langsung aja ya. Jadi videonya ini diambil di hari Sabtu kemarin, tepatnya pada saat saya ke pasar dan Pak suami sebenarnya ini juga ke kantor. Tapi sebelum ke kantor, beliau bantu-bantu saya beres-beres di rumah dulu. Pertama-tama di sini Pak suami mau nyapu-nyapu dulu. Sambil nyapu-nyapu sambil beresin juga di atas sofa karena biasanya di atas sofa ini banyak debu dan juga bertaburan bekas cemilannya anak-anak. Lanjut lagi karpetnya disapu, setelah itu dikembalikan lagi mejanya ke tempat semula. Nah, setelah itu lanjut lagi ini lantainya kita sapu, disapu sampai ke depan. Untuk bagian kamar sudah disapu juga tapi tidak sempat direcord. Oh ya, posisinya di sini tuh baru setengah 7 pagi, anak-anak belum pada bangun. Di sini juga sebenarnya Pak suami sudah masak nasi ya, tapi untuk masak nasinya tidak direcord, jadi di skip aja dan tiba-tiba di sini Pak suami ngambil gambarnya pada saat sapu-sapu aja. Kalau ada yang bertanya, emang Pak suaminya disuruh untuk beres-beres ya? Jawabannya iya, lebih tepatnya pada saat saya lahiran anak ketiga itu saya kan lahirannya secara SC. Jadi sebelum lahiran kita itu sebenarnya udah cari-cari ART untuk bantu-bantu saya di rumah selama proses penyembuhan bekas operasi, tapi qadarullah ada beberapa yang datang ke rumah untuk jadi ART tapi nggak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi Pak suami memutuskan untuk bantu-bantu aja selama proses penyembuhan. Jadi setelah saya lahiran itu Pak suami cuti selama seminggu. Jadi saya dan Pak suami benar-benar ngurus semuanya sendiri tanpa dibantuin sama keluarga ya teman-teman. Mulai dari ngurus anak lahiran pertama sampai ketiga dan juga ngurus-ngurus rumah kita benar-benar berdua. Nah, setelah Pak suami selesai cuti kemudian kembali masuk kerja dan disitulah mulai saya merasa kerempongan. Setelah Pak suami berangkat kerja itu udah nggak sempat lagi beres-beres karena bangunnya memang setelah sholat subuh itu langsung tidur ya teman-teman, nggak bangun lagi. Saya benar-benar keteteran karena harus ngurus Abang Al dan ADR, belum lagi harus urus Ade Ai. Kan kita kalau ngurus bayi benar-benar repot ya teman-teman, dikit-dikit nangis. Takut juga saya tinggal sendiri di kamar karena posisinya ADR itu baru umur setahun yang belum ngerti apa-apa. Jadi saya takut tinggalin Ade Ai di kamar, takutnya itu digangguin sama Ade Ai, entah dicubit, diangkat atau ditindih. Nah, lanjut lagi setelah itu kok sudah sampai jam 10 pagi ini belum ada yang beres ya. Baru selesai ngurusin anak-anak saya, belum sempat mandi, belum sempat masak, belum sempat beres-beres. Jadi benar-benar keteteran. Anak-anak pun hanya saya gorengkan telur. Kalau nasi sudah dimasak sama Pak suami ya sebelum kerja. Tapi saya tuh belum sempat sarapan. Jadi pada saat Pak suami pulang kerja, saya bicarakan baik-baik sama beliau. Minta tolong sama beliau, bisa nggak sebelum berangkat kerja bantuin saya beres-beres di rumah, sekedar sapu-sapu aja. Biar kita yang di dalam rumah itu merasa lebih nyaman tinggal di dalam rumah yang bersih dan rapi. Walaupun setelah itu masih berantakan lagi, seenggaknya pernah bersih. Dan alhamdulillah Pak suami setuju. Katanya, oh nggak apa-apa, nanti saya bangun lebih cepat. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman. Jadi rezeki itu bukan hanya berupa materi, tapi dapat pasangan yang pengertian juga. Masya Allah, itu rezeki yang sangat patut kita syukuri. Tapi bukan berarti sebelum saya ngomong sama Pak suami nggak pernah bantuin saya teman-teman. Masya Allah, saya tuh punya suami yang Masya Allah pengertian banget. Jadi Pak suami itu memang sering banget bantuin saya. Tapi kalau untuk yang sekarang kan di 2 tahun terakhir ini, sapu-sapu di dalam rumah sebelum berangkat ke kantor itu sudah menjadi hal wajib di 2 tahun terakhir setelah Ade Ai lahir. Masya Allah. Nah, pelajarannya ini sebenarnya bukan pelajaran juga ya, pengalaman saya. Jadi kalau apapun itu kita sebenarnya bisa ngomongin baik-baik sama pasangan ya, kita ngomongin ya teman-teman. Seperti kalau misalnya masih ada pasangan yang pakai metode patriarki di mana seorang istri itu wajib semuanya mengerjakan sendiri pekerjaan rumah, sedangkan suami hanya wajib untuk cari nafkah. Sebenarnya itu sudah kebiasaan yang salah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sebenarnya mau dibantuin sama suaminya, bisa diomongin baik-baik, dibicarakan baik-baik. Kalau untuk pekerjaan rumah dan ngurus anak itu sebenarnya tugas kita berdua. Jadi kembali lagi ke prinsip setiap rumah tangga itu berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin ada perempuan yang kuat, benar-benar kuat fisik dan mental untuk menyelesaikan atau mengerjakannya semua sendiri, nggak apa-apa. Masya Allah banget kalau ada perempuan seperti itu. Pokoknya saya doakan untuk semua perempuan-perempuan hebat yang ada di dunia ini, semoga selalu sehat, dikuatkan fisik dan mentalnya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, berhenti curhatnya, berhenti ceritanya, sudah ngalur ngidul ke sana kemari. Semoga teman-teman gak bosan dengan tadi, tapi semoga ada hal positif atau bahkan banyak hal positif yang bisa diambil ya teman-teman. Amin. Nah, kita kembali ke dalam video. Di sini ternyata Pak suami udah lanjut untuk ngepel. Pertama-tama di sini Pak suami tadi ngepel di ruang tamu dan tahu-tahu di sini udah selesai, kemudian lanjut di teras. Kemudian lanjut lagi untuk ke ruang tengah. Anak-anak juga di sini udah bangun ya. Tadi Ade Ar udah bangun. Untuk Abang Al juga di sini udah bangun, bahkan udah mandi. Masya
Masya Allah. Yang belum bangun di sini tuh sisa adek Ai, tapi nggak lama lagi dari sini alhamdulillah adek Ai juga udah bangun, jadi Pak suami juga udah bisa langsung beresin kamar. Masya Allah. Dan setelah beberapa saat adek Ai juga udah ikut bangun, kemudian tadi Pak suami gendong dulu, peluk dulu biar moodnya bagus karena posisinya saya nggak ada di rumah ya, takutnya dia nangis cariin saya. Dan di sini tahu-tahu Pak suami udah hampir selesai aja ngepel. Di sini juga saya udah pulang dari pasar ya teman-teman. Alhamdulillah Masya Allah udah nyampe rumah udah bersih dan rapi. Dan ternyata kita juga sudah berada di akhir video. Kalau begitu sampai di sini dulu, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.